Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, semoga saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Barbara Gunawan, untuk mata kuliah Etika Profesi dan Good Corporate Governance. Materi yang akan saya sampaikan masih tentang makna fraud dan karakteristiknya. Namun khususnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya fraud, problem etis fraud, dan upaya preventif. Saudara, kita lihat sekarang jenis-jenis fraud. Yang pertama adalah fraud atas laporan keuangan. Nah, jadi kita ketahui bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terkait. Demi memperoleh keuntungan, laporan keuangan tersebut sering dijadikan objek perolehan keuntungan dengan membuat kekeliruan-kekeliruan yang tidak seharusnya. Nah, fraud di sini dilakukan dengan cara melaporkan aset dan pendapatan yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Dalam kasus tertentu dapat juga terjadi hal yang sebaliknya. Misalnya dengan cara menyembunyikan sebagian pendapatan yang tinggi ya karena akan mengurangi pajak, atau bisa juga melaporkan kewajiban lebih rendah, bisa juga melaporkan beban lebih rendah ya, karena kalau misalnya pendapatan tadi diturunkan itu akan mengurangi beban pajak. Kadang-kadang juga beban yang diturunkan supaya laba kelihatan tinggi untuk kepentingan tertentu gitu ya. Nah, jadi hal-hal tersebut merupakan fraud atas laporan keuangan. Yang kedua, saudara, yaitu adanya penyalahgunaan aset. Ini terjadi dalam dua hal, ya, yaitu fraud kas dan fraud atas persediaan dan aset-aset lainnya. Yang termasuk dalam fraud kas ini adalah pencurian kas, ya, skimming. Kemudian fraud pengeluaran kas yang meliputi skema fiktif. Jadi sebetulnya nggak ada kegiatan, tapi kemudian dibuat seolah-olah ada kegiatan. Lalu juga bisa melalui skema penggajian, skema penggantian biaya, pemalsuan cek, ya, kemudian adanya register yang di disbursement. Nah, sementara yang termasuk dalam fraud atas persediaan aset lainnya bisa jadi berupa pencurian persediaan, ya, bisa jadi skema permintaan dan pemindahan aset, ya, bisa jadi juga pemalsuan pengiriman. Ya, mungkin tidak ada pengiriman tapi dibuat seolah-olah ada pengiriman. Atau juga pengirimannya dibuat lebih rendah dari yang seharusnya atau lebih tinggi dari seharusnya. Kemudian jenis fraud yang berikutnya itu adalah korupsi. Ya, yaitu kejahatan yang merupakan pelanggaran di luar pembukuan yang terjadi dalam berbagai bentuk. Ya, misalnya pemberian komisi, hadiah, gratifikasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, misalnya kontraktor kepada para pejabat pemerintah supaya prosesnya itu dimudahkan ya atau dimuluskan. Nah, jadi kadang-kadang kita tahu misalnya kontraktor mau membuat perumahan misalnya, maka dia menyuap ya pegawai pemerintah atau pejabat perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan pekerjaannya. Nah, dengan demikian korupsi itu pada umumnya bisa dikelompokkan menjadi 4 jenis, saudara. Ya, jadi ada karena konflik kepentingan, ada gratifikasi yang tidak sah, kemudian ada suap, dan ada lagi pemerasan. Saudara, kita lihat fraud yang terjadi dalam manajemen perusahaan. Jadi fraud dalam manajemen perusahaan itu bisa terdiri dari
bagian pemasaran, di bagian produksi, di bagian keuangan, maupun di bagian sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya dalam perusahaan manufaktur itu kan paling tidak ada bagian-bagian yang terdiri dari bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian sumber daya manusia. Nah, saudara, pada bagian-bagian tersebut bisa terjadi fraud, ya. Nah, fraud pada bagian pemasaran. Bentuk-bentuk kejahatannya misalnya mengubah biaya iklan dengan harga yang berbeda dari yang berlaku umum dengan alasan tertentu. Misalnya membuat event atau ajang promosi gitu ya, dengan mengundang tokoh-tokoh atau figur-figur secara berlebihan yang memberi kesan lebih pada keinginan untuk mempopularitaskan diri manajer marketing daripada mempromosikan produknya atau daripada meningkatkan penjualan produk. Ya. Nah, kemudian ada lagi untuk fraud di bagian produksi. Di bagian produksi ini, saudara, bisa terjadi dalam kaitannya dengan standar kualitas produk. Kadang demi mengupayakan efisiensi perusahaan, lalu yang dikurangi adalah standarnya. Ya. Jadi kadang komposisi bahan bakunya itu dirubah atau ukuran bahan tertentu itu dirubah. Misalnya dalam pekerjaan konstruksi ada ukuran besi tertentu itu diturunkan ya ukurannya. Atau komposisinya, misalnya komposisi pasirnya lebih banyak daripada semennya. Itu fraud, saudara, ya. Nah, jadi kadang demi mengupayakan efisiensi tersebut, dia mengurangi standar kualitas produk yang sebetulnya justru akan berdampak buruk kan kepada konsumen. Nah, tindakan lainnya misalnya mencampur produk tertentu dengan jenis lain. Ya, jadi ada campurannya gitu. Jadi ada produk yang bagus dicampur dengan produk yang kelas 2. Ya, namun tidak terlihat kalau dianalisis secara sederhana. Misalnya mencampur oli dengan minyak goreng. Kalau minyak gorengnya komposisinya hanya beberapa persen kan mungkin tidak kelihatan. Atau misalnya memasukkan air ke dalam shampoo misalnya. Nah, itu juga mungkin ya tidak kelihatan kalau persentasenya hanya 10%, ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya sama-sama minyak goreng, tapi minyak goreng kualitas 1 dicampur dengan minyak goreng kualitas 3. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian fraud pada Departemen Keuangan. Dalam bidang ini, peranan auditor yang sangat menentukan ya, dia sangat besar. Jadi untuk menjamin independensi auditor dalam melakukan pekerjaannya, pihak komite audit itu mempunyai kewajiban kan untuk melindungi hasil audit yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu auditor itu harusnya tetap menjaga independensinya. Oleh karena itu, tujuan utama pemeriksa akuntan itu menentukan apakah financial report dan hasil usaha perusahaan itu sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai auditor ini tidak independen karena ingin menyenangkan kliennya, kemudian opini atau pendapatnya itu diberikan yang lebih tinggi dari yang seharusnya dan sebaliknya. Jadi auditor itu harus menjadi pihak yang independen, memberikan pendapat yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dalam laporan tersebut. Kalau laporan keuangan itu tidak sesuai dengan standar, jangan dinyatakan dia sesuai, karena itu akan membahayakan perusahaan. Kemudian fraud pada bagian sumber daya manusia. Saudara, berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di bidang sumber daya manusia itu bisa jadi membuat gelar kesarjanaan fiktif. Ya. Bisa jadi menerima sogokan dengan menerima karyawan yang seharusnya tidak lulus seleksi. Atau misalnya menerima karyawan yang merupakan bagian dari keluarga pihak tertentu yang sudah ada di dalam perusahaan tersebut, padahal dia tidak kompeten. Bisa juga membayar gaji karyawan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian dan kontrak. Bisa dipotong sebagian atau melampaui tapi diambil. Kemudian bisa jadi berupa membuat surat sakit palsu padahal yang bersangkutan itu
melakukan kegiatan bisnis yang bersifat pribadi, atau dia tidak sakit tapi melakukan perjalanan-perjalanan yang demi untuk kepentingan pribadinya. Bisa juga merancang pelatihan kerjasama dengan pihak luar, namun dia dapat fee. Nah, itu juga fraud ya saudara sekalian. Kemudian bisa berupa mengenakan biaya administrasi di luar dari ketentuan yang dibuat oleh perusahaan, serta menempatkan karyawan yang tidak sesuai dengan keahliannya. Tujuannya agar diatur dan mudah diatur dan dibujuk kalau dia diminta untuk melakukan sesuatu. Nah, saudara, hal ini dapat juga terjadi bahwa karyawan itu justru tidak mendapatkan fasilitas pendukung yang maksimal dalam bekerja, sehingga harus menggunakan fasilitas pribadi untuk menjalankan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu sudah memberikan perjanjian bahwa karyawannya akan mendapatkan fasilitas tertentu, kemudian itu haknya tidak diberikan, itu juga fraud ya yang dilakukan oleh perusahaan di bagian sumber daya manusia. Nah, saudara, kita lihat faktor penyebab terjadinya fraud. Faktor penyebabnya bisa jadi dari faktor internal dan faktor eksternal. Ya, kita lihat dulu dari faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah dorongan dari dalam diri sendiri atau organisasi itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah kepentingan dari pihak manajerial. Nah, saudara, dalam upaya mewujudkan dirinya itu, maka biasanya dilakukan berbagai macam cara. Ada beberapa faktor internal yang paling memengaruhi tindakan kejahatan. Yang pertama, saudara, kita lihat, yaitu kebiasaan yang tidak baik. Ya, di sini ada kebiasaan yang tidak baik, nomor 1. Saudara, setiap orang itu mempunyai sikap ada baik buruk ya, jadi ada sisi tidak baiknya. Nah, alasan perbuatan sikap baik itu bisa bermacam-macam. Ada sikap yang tidak baik juga. Jadi sikap tidak baik itu dilakukan demi mempertahankan harga diri. Ada juga sikap tidak baik dikarenakan kebiasaan. Jadi memang sudah merupakan kebiasaan ya. Artinya sudah terbiasa baginya melakukan sebuah pelanggaran atau kecurangan. Jadi bagi dia pelanggaran yang dilihat kebiasaannya yang dilihat orang sebagai pelanggaran, bagi pelaku karena sudah biasa dia lakukan itu tidak dia sadari sebagai sebuah pelanggaran. Ya. Nah, orang yang mempunyai watak buruk demikian tentu bisa juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perbuatan fraud saat dia bekerja, termasuk di dalam kegiatan bisnis. Jadi memang ada orang yang sudah terbiasa melakukan kegiatan yang buruk di mata orang, buruk menurut kebiasaan, tapi menurut dia itu biasa saja gitu, bukan sesuatu kesalahan. Yang kedua, saudara, faktor internalnya adalah gaya hidup. Ya, jadi dunia sekarang itu buat orang sering menempuh pola hidup yang berbeda. Misalnya, menurut Jane Baudrillard, jadi pola hidup itu adalah hedonisme, konsumerisme, dan pragmatisme, serta egoisme yang berlebihan. Jadi kalau kita lihat ya di berbagai sosial media, itu banyak orang yang melakukan fraud itu karena hedonisme, konsumerisme, dan teman-temannya tadi. Jadi demi menjalankan pola hidup yang sudah disebutkan tadi, orang melakukan kejahatan dalam berkegiatan bisnis. Padahal sebelumnya dia sebetulnya sudah kaya, tapi karena ingin kelihatan lebih eksis, lebih kaya, kemudian dia tetap melakukan fraud, bukan karena kekurangan, tapi karena gaya hidup. Ya. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan keahlian. Ya. Jadi Socrates itu mempunyai pandangan yang telah disinggung dalam bab-bab sebelumnya yang menyatakan bahwa
Pengetahuan itu merupakan cara yang digunakan oleh manusia untuk menguasai dunia. Dan pengetahuan sendiri memiliki sifat ambivalen. Ya, karena di satu sisi dapat digunakan ke arah positif, tapi pada lain sisi pengetahuan terbuka kemungkinan untuk disalahgunakan. Ya. Nah, pada sisi yang kedua ini kejahatan biasanya muncul. Hal yang sama juga terjadi misalnya dalam pengelolaan keuangan. Mereka yang bekerja di bidang ini pasti mengetahui celah-celah untuk membuat mereka melakukan pelanggaran. Ya. Nah, French dan Raven menyebut orang ini dengan istilah expert power. Ya, karena mereka adalah orang yang memengaruhi orang lain dengan keahlian atau pengetahuan yang dimilikinya. Jadi, misalnya akuntan, dia tahu celahnya bagaimana merekayasa laporan keuangan. Lalu dia melakukan fraud. Ya, dalam kehidupan nyata, misalnya sekarang gitu ya, karena banyak sekali orang membutuhkan hasil antigen gitu ya, untuk melakukan perjalanan. Lalu kemudian ada orang menggunakan antigen yang sudah digunakan untuk memeriksa orang lain. Itu fraud ya saudara sekalian. Karena dia tahu bagaimana memanfaatkan celah itu, tapi kan akhirnya ketahuan juga. Ya. Nah, kemudian yang keempat, desakan kebutuhan. Nah, saudara, desakan kebutuhan. Jadi kebutuhan yang banyak ya serta pemenuhan yang mendesak itu membuat orang melakukan kejahatan dalam pekerjaannya. Apalagi kalau misalnya kebutuhan itu demi untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Ya. Nah, pendapat ini dikutip oleh Subagio Cahyono di dalam buku yang sudah disajikan pada pertemuan di bab-bab sebelumnya. Kemudian yang kelima, saudara, adanya naluri ekspansif ya dan konsep maximization. Ya. Nah, di sini saudara, tidak ada ya perusahaan yang tidak menginginkan keuntungan. Semua perusahaan itu pasti menginginkan keuntungan dan ingin meningkatkan nilai perusahaannya. Nah, cuman keinginannya untuk meningkatkan nilai perusahaan itu kadang sering tidak sesuai dengan cara yang seharusnya dilakukan, ya. Jadi di sini Milton Friedman bahkan menyatakan keuntungan itu merupakan satu-satunya tujuan berdirinya perusahaan, ya. Namun banyak perusahaan menjadikan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan. Nah, itu adalah sesuatu yang keliru, ya. Jadi untuk meningkatkan nilai perusahaan itu bukan semata dengan cara meningkatkan keuntungan. Ya, jadi karena itu banyak manajemen perusahaan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Karena dengan keuntungan yang besar, perusahaan akan mampu memperluas wilayah bisnisnya. Nah, saudara, ini tentu sedikit banyak akan menjadi faktor pendorong pelaku bisnis untuk melakukan kejahatan. Dia tidak tahu bahwa misalnya kita tahu di dalam balance scorecard gitu ya, bahwa harusnya yang dicari perusahaan itu bukan sekadar keuntungan, tapi juga dia harus bisa membuat konsumen itu puas, customer satisfaction. Ya kan? Dia juga harus melakukan internal business processes yang baik. Ya, dia juga harus melakukan proses learning and growth yang sedemikian rupa. Jadi perusahaan itu untuk bisa eksis ya, dia seharusnya tidak hanya sekadar mementingkan keuntungan ya. Kadang misalnya tadi supaya keuntungannya banyak dengan cara mengurangi kualitas ya, tentu itu bukan hal yang baik untuk kepentingan perusahaan ke depan. Saudara, kita sudah menyelesaikan faktor penyebab dari aspek internal. Nah, kalau aspek eksternalnya bagaimana? Kita lihat di sini ya. Saudara, untuk faktor eksternal, yang dimaksud dengan faktor eksternal dulu adalah hal yang di luar diri sendiri yang mendorong orang melakukan kejahatan. Yang pertama, harapan yang terlalu tinggi dari pimpinan. Nah, kadang pimpinan punya standar ya. Dia buat harapan, dia buat standar gitu.
Jadi harapan yang terlalu tinggi dari pimpinan ini bisa membuat katanya orang-orang yang berada pada posisi terhormat ini biasanya dituntut untuk memenuhi harapan perusahaan yang besar sesuai dengan target. Nah, biasanya targetnya adalah memperoleh laba yang besar. Jadi biasanya terutama marketing ya, marketing itu hidupnya biasanya di target. Nah, tidak jarang harapan itu kadang melampaui batas kemampuan dari pihak yang dituntut. Ya tadi, misalnya marketing itu dia kan punya batasan kemampuan ya untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan. Nah, demi mempertahankan posisinya atau kadang mengambil muka lah ya, mengambil muka pimpinan, tidak jarang top manajemen itu melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak seharusnya dan dia tidak sadar bahwa itu juga merupakan tindakan fraud. Kemudian yang kedua, saudara, faktor eksternal itu adalah persaingan yang tidak sehat. Ya, kecurangan yang dilakukan pihak luar yang justru dilihat sebagai dasar keberhasilan itu dapat mendorong orang atau pihak manajemen itu melakukan tindakan yang sama. Ya, tindakan ini biasanya didasari oleh asumsi bahwa apa yang merupakan sebuah keharusan demi sebuah keberhasilan itu kendati merupakan hasil tindakan kejahatan itu biasanya tetap dilakukan. Ah, dia melakukan itu kok, ya kan? Maka saya juga boleh dong melakukan hal tersebut. Ya, jadi karena ada persaingan tidak sehat, kemudian pihak tertentu itu melakukan hal yang sama. Ya, nah itu sebetulnya fraud, saudara sekalian. Gampang lah misalnya, ah dia nyontek, ya udah deh aku nyontek juga, gitu kan. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah ketidakpastian hukum. Saudara, ketidakpastian hukum menjadi faktor luar lain yang mendorong orang melakukan kejahatan. Ya, jadi karena tidak ada sanksi gitu kan, karena tidak ada sanksi bagi yang melakukan kejahatan, maka akan membuka peluang besar bagi pihak-pihak itu baik perorangan maupun perusahaan untuk melakukan fraud. Ya, tapi kalau misalnya ada kepastian hukum yang jelas, ya maka peluang atau kesempatan tersebut pasti sangat kecil ya orang untuk melakukannya karena ada kekhawatiran kalau misalnya adanya sanksi. Jadi kalau misalnya sudah dipastikan kalau orang melakukan pelanggaran itu hukumnya apa dan orang yang melakukan pelanggaran sudah pasti dihukum, maka orang pasti akan lebih takut ya untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, saudara, kemudian yang keempat adalah karena ada kesempatan, ya kan? Nah, faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya fraud itu karena ada kesempatan, ya. Nah, jadi sebagaimana dilansir oleh Bonabi Purba, dia menyatakan bahwa dalam penelitiannya kesempatan itu menjadi faktor yang memungkinkan orang untuk melaksanakan dan menyembunyikan kejahatan. Jadi katanya kejahatan itu bisa terjadi karena ada kesempatan, selain adanya tekanan dan rasionalisasi. Ya. Saudara, kita lihat sekarang bagaimana problem etis dari fraud. Saudara, di sini kita lihat problem etis dari fraud itu adalah kejujuran, ya kan? Kemudian melanggar prinsip no harm, lalu anti benevolence, ya kan? Kemudian ketidakadilan, kematian otonomi moral dan deviasi tata kelola. Kita bahas satu persatu. Saudara, jadi sebelumnya suatu tindakan disebut etis kalau tindakan itu berhubungan dengan nilai-nilai moral. Kita sudah pelajari di awal-awal pertemuan. Nah, kualitas etis sebuah tindakan itu dilihat dari pelibatan kesadaran, kebebasan, kehendak, dan pengetahuan, baik yang menyangkut tujuan maupun risiko atau akibat dari sebuah perbuatan. Artinya, suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan bebas, sengaja atau dikehendaki dan diketahui dampaknya, maka tindakan itu bernilai secara etis. Sebaliknya, saudara, suatu perbuatan yang dilakukan secara terpaksa
atau dipaksa oleh pihak lain tanpa pengertian atau pemahaman, kebebasan dan kehendak bebas, maka nilai etis tindakan itu sangat rendah, bahkan tidak bernilai etis. Ya. Nah, perbuatan yang bertujuan baik namun dilakukan dengan cara yang tidak benar adalah perbuatan yang tidak etis atau bernilai tidak etis. Sebaliknya, saudara, kalau suatu perbuatan dilakukan dengan cara yang benar, namun kurang berguna atau berdampak sedikit bagi orang lain, maka perbuatan itu tetap bernilai etis meskipun dia kurang berguna. Ya. Nah, sementara perbuatan yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik dan benar, maka perbuatan ini akan dinilai sebagai perbuatan yang bernilai etis tinggi karena dilakukan secara baik dan bermanfaat bagi banyak orang, ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat kejujuran. Ya. Saudara, kejujuran itu mengandung makna bahwa apa yang dilaporkan merupakan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Ya. Dan saudara, fraud merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan kejujuran. Mengandung sebuah tindakan manipulatif demi kepentingan diri sendiri atau kelompok. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan melanggar prinsip no harm? Jadi saudara, fraud di sini adalah perusakan terhadap pihak lain. Adam Smith menyatakan bahwa salah satu prinsip etis dalam pasar bebas adalah prinsip no harm atau tidak merusak. Ya, dengan menjalankan anjuran ini kita sudah bersikap etis. Ya, jadi kalau kita melakukan bisnis tidak merusak, berarti sebetulnya kita sudah melakukan tindakan etis yang paling minimal. Karena tidak melakukan sesuatu yang berdampak buruk bagi seseorang. Kemudian saudara, anti-benevolence. Jadi dalam hidup bermoral, tidak cukup orang bersifat positif, melainkan juga harus bersifat aktif untuk berbuat baik kepada orang lain, yang ditunjukkan secara konkret melalui tindakan. Nah, saudara, fraud ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan sikap baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, saudara, yang keempat adalah ketidakadilan. Saudara, kalau esensi keadilan sebagaimana dirumuskan oleh K. Bertens adalah memberikan jaminan terhadap hak-hak orang lain dan memungkinkan perlakuan yang berbeda dengan kondisi objektif dan perlakuan yang sama dengan kondisi yang sama. Singkatnya, fraud ini merupakan tindakan yang menyimpang dari keadilan. Yang kelima, saudara, kematian otonomi moral. Jadi yang dimaksud dengan otonomi moral itu adalah kemampuan seseorang untuk menentukan kualitas perbuatan sendiri dengan dasar nilai-nilai yang diyakini benar. Nah, saudara, fraud ini akan merendahkan hakikat manusia sebagai makhluk yang otonom. Ya, manusia tidak mampu menilai perbuatannya. Jadi fraud ini bermasalah secara etis. Yang terakhir, saudara, yaitu deviasi tata kelola. Nah, saudara, fraud ini merupakan salah satu bukti gagalnya pelaksanaan tata kelola atau good corporate governance. Jadi, fraud itu memanipulasi data keuangan, ya. Dia juga yang melakukan biasanya orang-orang di bagian akuntansi keuangan. Ya, kadang juga menurunkan tingkat ketelitian standar produk, kemudian mengurangi biaya dan lain-lain. Jelas ini adalah problem etis dalam fraud. Saudara, menurut Franz Magnus Suseno, ada 3 wadah sebagai pembentuk sikap etis. Yang pertama tentu keluarga. Jadi, anak sejak dilahirkan itu akan mendapatkan panduan bersikap etis baik itu dari keluarga. Ya, jadi sebetulnya keluarga itu sudah mengajarkan tentang sikap baik dan buruk. Kemudian ketika di sekolah juga sudah diajarkan ya bagaimana tentang sikap baik dan buruk. Bisa didapatkan dari guru gitu kan. Cuman kadang-kadang nanti orang itu terkontaminasi dengan teman-temannya yang lain.
Ya, kemudian pembentuk sikap etis juga dari lingkungan masyarakat. Jadi kalau dari keluarganya sudah ditanamkan sikap etis, kemudian di sekolahnya juga sudah diajarkan, di lingkungan masyarakatnya juga, maka mestinya seseorang itu akan terbiasa dengan perlakuan-perlakuan yang bersifat etis. Nah, saudara, untuk penerapan tata kelola dalam rangka mencegah fraud, ya tentunya di dalam perusahaan. Saudara, sebagai wujud dari pemberlakuan tata kelola yang baik, maka beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama adalah membentuk fraud investigative unit di dalam perusahaan yang mendapatkan tentunya dukungan penuh dari manajemen senior dan komite audit. Saudara, unit ini tentunya fungsinya lebih bersifat preventif, ya. Artinya kehadiran unit ini sejatinya adalah untuk mencegah fraud. Ya, jadi sebaiknya dibentuk fraud investigatif. Kemudian yang kedua yaitu penerapan disiplin secara konsisten dan berkelanjutan. Kondisi ini tentu akan membuat orang untuk berpikir ya sebelum melakukan penyimpangan. Tetapi tidak ada disiplin dan konsistensi dalam penegakannya. Nah, ini akan membuat jika tidak ada disiplin dan konsistensi dalam penegakannya, pasti justru akan membuka peluang ya orang untuk melakukan penyimpangan di dalam perusahaan. Jadi yang penting itu adalah penerapan disiplin itu secara konsisten, berkelanjutan, dan jangan lupa akan ada sanksi ya apabila orang tidak disiplin. Kemudian yang ketiga adalah penerapan whistleblower. Ya. Nah, di sini penerapan whistleblower ini adalah program yang baik ya untuk menghentikan fraud melalui laporan dini dan pengawasan yang melekat dari semua pihak. Kemudian yang keempat adalah menetapkan background check terhadap calon karyawan. Jadi terutama untuk orang-orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tinggi di dalam perusahaan. Jadi pada saat seleksi awal yang bagus itu menjadi pijakan untuk mendapatkan karyawan yang bermutu. Ya, jadi ada background check-nya dulu, dicek background-nya seperti apa ya. Karena itu sejak seleksi kualitas calon karyawan gitu ya, sudah harus benar-benar dijamin bahwa karyawan tersebut mempunyai background yang bagus. Nah, kemudian mengadakan fraud prevensi training dengan memberikan edukasi dan kesadaran risiko fraud serta pengenalan jenis-jenis dan faktor-faktor penyebabnya ya. Nah, dengan pengetahuan dan edukasi ini diharapkan semua pihak itu mempunyai kesadaran untuk menghindari penyimpangan di dalam perusahaan ya. Ini yang kelima. Kemudian yang berikutnya saudara, bagaimana menerapkan tata kelola untuk mencegah fraud, yaitu dengan menumbuhkan iklim keterbukaan informasi ya. Jadi di sini maksudnya ada keterbukaan informasi antara atasan dengan bawahan ya, dengan sesama pimpinan dan direksi, kemudian antar karyawan dengan semua pihak-pihak yang terlibat di dalam perusahaan. Jadi jangan sampai ada informasi-informasi yang hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu saja, padahal seharusnya itu bisa diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Nah, situasi positif ini justru bisa mencegah orang untuk melakukan penyimpangan dalam mengelola perusahaan. Kemudian yang ketujuh, saudara, pemberian imbal jasa yang seimbang dan menyejahterakan bagi karyawan. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan di atas, rendahnya tingkat kesejahteraan yang diperoleh oleh karyawan itu menjadi faktor yang mendorong orang untuk melakukan fraud atau kecurangan. Saudara sekalian, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sehat semua saudara sekalian dimanapun berada. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kesempatan video learning selanjutnya. Demikian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.